Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali ide yang cukup unik nih Yap, dari sumber yang Anda kasih soal menukar hal-hal yang kayaknya beda banget gitu. betul sekali. Sumbernya dari buku Getting More bab 5 ya. Katanya negosiasi itu nggak cuma soal duit. Tepat. Inti bab ini dan fokus kita sekarang itu konsep barang tak berwujud. Atau ya, intangibles lah istilahnya. Intangibles ya? Iya. Gimana caranya kita ngenalin dan pakai hal-hal selain uang yang ternyata berharga banget buat orang lain. Oke. Kalau kita paham ini, hasil negosiasi buat Anda bisa berubah drastis loh. Mari kita lihat deh gimana kerangka ini bisa dipakai. Konsep dasarnya sih kedengeran simple ya, tukeran hal yang buat kita enteng tapi buat orang lain gede manfaatnya. Tapi gimana ini beneran jalan di negosiasi yang lebih kompleks gitu? Nah, justru kuncinya di intangibles itu. Ini bukan Hmm. basa-basi loh ya, tapi hal konkret kayak misalnya pengakuan, atau rasa nyaman, koneksi personal, atau Oh. bahkan preferensi spesifik yang buat kita mungkin, sepele, tapi buat mereka penting banget. Jadi nilai itu subjektif banget ya? Banget. Sering loh kesepakatan itu goal bukan karena angkanya pas banget, tapi karena paket keseluruhannya. Termasuk si intangibles ini rasanya lebih klik gitu secara emosional buat salah satu pihak. Contoh Prasyan di sumber Anda itu menarik sih. Dia bisa rekrut pengasuh, gajinya cuma separuh tawaran pesaing loh. Nah, itu dia. Kok bisa gitu ya? Gimana pemahaman intangibles ini bisa ngalahin duit yang lebih gede? Apa sih rahasianya menurut sumber ini? Rahasianya itu di pergeseran fokus. Si Prasyan ini sadar buat pengasuh ini lingkungan kerja yang santai, informal, terus ada dukungan personal. Oke. Itu ternyata nilainya lebih tinggi dibanding selisih gaji yang ditawarin pesaing. Wow. Dia nemuin mata uang lain gitu, yang non-monetar. Buat Prasyan ongkosnya kecil, tapi buat si pengasuh, wah, gede banget nilainya. Ini soal memahami gambaran di kepala mereka, itu yang ditekankan di sumbernya. Jadi ini bukan cuma soal baik-baikin aja ya, tapi beneran strategis gitu. Nyari apa sih yang penting banget buat mereka di luar angka? Tepat sekali. Ini berlaku juga dong di bisnis yang lebih gede. Kayak kasus pendiri bisnis keluarga itu. Betul. Contoh bagus itu. Si pendiri mungkin rela terima harga jual lebih rendah, Rela. Kenapa? asal si pembeli nawarin intangibles yang kena kebutuhan emosionalnya dia. Misalnya, nama keluarganya tetap dipakai di merek itu. Atau fotonya dipajang di lobi. Oh, jadi soal warisan, pengakuan gitu ya. Persis. Itu kan hal-hal yang nggak ternilai ya buat dia. Tapi buat pembeli mungkin cuma penyesuaian kecil aja. Masuk akal. Makanya penting banget buat gali lebih dalam. Nilai tersembunyi apa sih yang mereka kejar? Sumbernya juga nyebut mahasiswa yang dapat kerjaan bukan karena diskusi bisnisnya oke, tapi karena 40 menit ngobrolin selling sama direktornya. Iya, Ini kayak kebetulan banget nggak sih? Atau ini juga intangible? bisa dibilang gitu. Koneksi personal yang nyambung lewat hobi yang sama, itu jadi intangible yang kuat banget. Oh ya? Mungkin buat si direktur, obrolan santai itu nunjukin, kecocokan personal atau karakter si mahasiswa ini, yang dia hargai lebih dari sekedar jawaban standar pas wawancara. Jadi bukan manipulasi ya, tapi nemuin titik temu yang asli aja gitu. Betul, otentik. Lalu ada contoh tukeran tugas. Si Arafin ngerjain audit yang dia nggak benci-benci amat, buat direktur yang malas banget audit, dituker sama slot staff. Ya, Atau Jamie Chen nuker riset hukum gratis sama pijet gratis. Ini kayaknya bikin definisi negosiasi jadi ruas banget ya. persis. Ini intinya memperluas kue negosiasinya, bukan cuma bagi-bagi potongan yang udah ada. Maksudnya gimana tuh memperluas kue? Ya, Anda ciptain nilai baru dengan nemuin kecocokan kebutuhan yang unik yang nggak kepikiran sebelumnya. Beda banget sama mentalitas zero sum. Oh, yang kayak lelucon jin itu ya, mending rugi asal tetangga rugi lebih banyak. Nah, itu dia. Pendekatan ini justru nyari cara biar semua pihak ngerasa dapat sesuatu yang berharga buat mereka. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, nih buat Anda yang lagi dengerin, Intisari utamanya gini, jangan pernah remehkan kekuatan hal-hal kecil yang nilainya itu subjektif. hmm, Seringkali, intangibles ya, itu tadi, pengakuan, kenyamanan, koneksi, solusi buat masalah non-finansial mereka, itu malah jadi kunci pembuka kesepakatan. lebih kuat dari duit ya? Bisa jadi jauh lebih kuat.
Kalau Anda bisa identifikasi dan menawarkannya dengan cerdas, wah, itu bisa jadi keunggulan yang nggak terduga. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Negosiasi jadi nggak cuma tarik ulur angka doang ya, Betul. tapi jadi kayak proses kreatif gitu buat paham dan penuhi kebutuhan manusiawi yang lebih dalam. Fokusnya jadi geser nih Geser kemana? ke apa yang krusial buat mereka, yang mungkin bisa kita kasih dengan ya relatif mudah gitu. Tepat. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah. Oke. Coba deh ingat-ingat lagi interaksi atau negosiasi terakhir Anda. Sekecil apapun itu. Ada nggak ya intangible yang kelewat? Apa ya contohnya? Mungkin sebuah pengakuan kecil. Atau kemudahan yang sepele buat Anda. Atau sekedar koneksi personal. Sesuatu yang buat Anda biasa aja, tapi buat pihak lain itu, wah berarti banget. Dan itu bisa ngubah semuanya ya? Bisa jadi. Jadi pertanyaannya, lain kali, nilai tersembunyi apa yang bisa Anda temukan kalau Anda mau lihat sedikit lebih dalam. Melampaui angka dan permintaan yang kelihatan di permukaan, coba direnungkan.